Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wandi Saripudin, NIM 186220138. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai research based theory dan trend of theory. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu research based theory. Teori ini menjelaskan bahwa adanya anggapan mengenai keunggulan kompetitif yang dapat dicapai oleh sebuah perusahaan apabila perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang unggul, langka, serta tidak memiliki oleh pesaing. Teori ini muncul karena adanya pertanyaan mengapa sebuah perusahaan dapat mengungguli perusahaan lain dan mempunyai kinerja yang bagus dan berkelanjutan. Nah, kinerja perusahaan akan baik apabila perusahaan yang memanfaatkan aset yang strategis, baik itu aset berwujud maupun tidak berwujud. Itu Widarjo 2011. Berdasarkan pada research based theory bahwa kemampuan dari masing-masing sumber daya dalam perusahaan tidaklah sama, maka dari itu hasil pun tidaklah sama atau heterogen dari masing-masing sumber daya. Itu menurut Yunita 2012. Nah, menurut research based theory, keunggulan kompetitif perusahaan dapat tercapai apabila perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang unggul, baik, unik, langka, dan tidak dimiliki oleh pesaing. Hal tersebut berkaitan erat dengan modal intelektual karena mempunyai persamaan pada sumber daya yang unggul yang terdiri dari aset yang berwujud dan aset yang tidak berwujud. Nah, berdasarkan penjelasan research based theory tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa modal intelektual sebagai sumber keunggulan kompetitif perusahaan dan dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan. Nah, yang kedua saya ingin membahas mengenai trend of theory. Trend of theory merupakan teori yang menyukai sumber pendanaan dari luar. Itu menurut Wardani 2014. Trend of theory dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat pemakaian hutang. Nah, sejauh manfaat masih bernilai penting, tambahan hutang masih diperbolehkan. Apabila pengorbanan dikarenakan penggunaan hutang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan. Pemakaian hutang secara besar sulit ditemui pada praktik dan hal ini tentang oleh trend of theory. Kenyataan semakin banyak hutang, semakin tinggi beban yang harus ditanggung perusahaan, seperti biaya kebangkrutan, biaya keagenan, beban bunga yang semakin besar dan sebagainya. Oleh karena itu, teori ini menyatakan bahwa struktur modal optimal tercapai pada saat terjadi keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan pemakaian hutang. Menurut Kartika Dana 2015, struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Baik, dicukupkan sekian mengenai pembahasan research based theory dan trend of theory. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.